Tanya Tri, kali ini BEM UM berkolaborasi dengan Ngopi ngobrol penuh inspirasi. Selamat datang di Polabo, podcast ala Polpro dengan aku, Fatir Alvina Marisa, yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Gimana nih kabarnya setelah UAS? Pastinya udah gas lagi dong. Nah, kalian tahu gak sih hari ini itu hari peringatan apa? Pastinya udah banyak yang tahu dong hari ini peringatan apa? Yaps, hari ini peringatan lahirnya Pancasila. Nah, di depan kita kali ini udah ada narasumber yang keren banget loh. Beliau ini sudah tergabung dalam komunitas paguyuban literasi Kota Malang. Dan beliau ini juga sangat aktif di berbagai komunitas literasi Kota Malang. Selain itu, beliau juga memiliki kegiatan rutin di setiap hari Sabtu yang biasanya disebut dengan Sabtu Membaca yang bertempat di Taman Selamat Kota Malang. Udah ada yang kenal belum nih? Yuk kita kenalan dulu. Silakan, Cak. Halo, namaku Hari, biasa disebut atau dipanggil teman-teman Cak Pendek Bihina itu. Aku di sini sebagai apa ya? Narasumber dari memperingati kesaktian ya? Hari Pancasila. Jadi sih. Ya. Mungkin biar kita lebih santai ngobrolnya, saya boleh ya manggil Cak gitu ya. Gimana nih Cak kabarnya? Seimbang. Seimbang. Ya, ada baik dan buruk. Alhamdulillah gitu ya Cak berarti ya. Oke, kalau boleh tahu nih kesibukannya apa nih Cak sekarang? Kesibukannya tiap hari jualan kopi di depan rumah. Jualan kopi. Kalau sehari-harinya ya itu aja sih. Dan setiap sore ya, sore sampai malam. Berarti kecuali hari Sabtu ya, berarti kan kalau hari Sabtu ada kegiatan Sabtu Membaca itu, berarti itu sampai jam berapa? Sampai jam 2. Sampai jam 2. Jam 9 sampai jam 2. Jam 9, berarti sampai jam 2 siang. Nah, kali ini podcast kali ini membahas tentang eksistensi Pancasila di peringatan Hari Lahirnya Pancasila nih. Nah, kalau boleh tahu, menurut Cak Pendek itu apa sih makna Pancasila? Maknanya dalam sekali ya. Maknanya soalnya lainnya Pancasila itu kan kita tahu sendiri ya. Itu dari sosok Soekarno. Dia kan seorang penggali Pancasila itu sendiri ya. Dan dia menemukan Pancasila itu dari pembuangannya. Dan Pancasila itu sendiri dari apa ya? Inspirasi, bukan inspirasi. Selain dari pembuangan juga dari bangsa kita yang selama ini terjajah, selama itu ya, terjajah. Dan disitulah Soekarno menggali. Jadi maknanya adalah kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya, cerminan. Ya. Yang dijadikan sebagai landasan negara juga ya, Cak? Benar. Karena apa? Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu nggak bahwa Pancasila dulu itu awal-awal lahirnya itu di dalam pidato Soekarno itu bahwa sila ketuhanan sebenarnya itu di bawah. Kenapa di bawah? Karena itu itu urusan pribadi soal ketuhanan itu. Nah, ketika di tahun 50-an kalau nggak salah, akhirnya ditaruh ke sila pertama ketika ada Piagam Jakarta gitu. Nah, selain itu dari 5 ini diperas lagi menjadi 3. Ya, yang namanya nasionalisme, demokrasi, sama ketuhanan. Nah, ketuhanan tetap di bawah. Nah, dari 3 ini diperas lagi menjadi 1. Jadilah yang seperti saat ini. Bukan. Diperas lagi menjadi namanya gotong royong. Nah, itulah intinya dari Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu maknanya ya makna selain menjadi dasar negara ya, juga menjadi gotong nilai-nilai. Oke,
isu-isu intoleran terkait budaya bangsa. Nah, menurut Cak Pende, gimana sih harusnya peran Pancasila itu dalam menghadapi isu tersebut? Dan apalagi kan ya, untuk sebagai kita mahasiswa yang hidup di era yang kita nyebutnya Gen Z ya saat ini, itu tuh gimana sih harusnya menanggapi isu tersebut? Sebenarnya itu PR negara sih. PR negara untuk isu itu. Sebenarnya soal intoleran itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Kita ambil contoh Ahmadiyah. Ahmadiyah itu dulu sudah ada. Nggak ada. Baru di tahun-tahun kemarin aja baru naik kan. Benar, dan akhirnya itu kenapa itu menjadi viral atau menjadi konflik secara horizontal ya, karena peran negara dan di situ peran negara dalam hal ini udah menjalankan nggak yang namanya nilai-nilai Pancasila itu sendiri ketika ketuhanan ditaruh ke sila pertama. Iya. Kemudian nih, kalau menurut Cak, untuk mahasiswa yang hidup di era jadi sekarang tuh gimana menanggapi kasus tersebut? Menanggapi kasus tersebut, iya. Sebenarnya kalau aku sih, iya. Ya kita katakan di dada katanya kita itu negara hukum ya. Kita katakan di negara hukum itu sendiri. Ketika ada intoleran, seharusnya negara itu mampu memberi jerah atau hukuman yang setimpal bagi mereka. Soalnya intoleran ini tetap akan terjadi ketika hukum itu tidak membuat si pelaku ini jerah. Seperti kita katakan yang kemarin, kayak kan beberapa organisasi yang dianggap intoleran juga dibubarkan, seperti HTI yang sudah dibubarkan, terus FPI itu kan sudah dibubarkan, walaupun FPI sendiri pun akhirnya berubah nama aja sekarang. Itu aja. Berarti di sini hukum kurang membuat jerah ya. Mungkin PR-nya nih atau kedepannya penegakan hukum mungkin ya. Penegakan hukum itu sangat penting banget ya buat solusi dari permasalahan intoleran ini. Benar, karena di situ di Pancasila sendiri udah dikatakan bahwa kita harus ngomong di ini persatuan dan sila kedua itu kemanusiaan dan mereka. Ketika ada agama lain yang walaupun minoritas ya, mendapat teror dan lain-lain, seharusnya negara itu mampu menjalankan hukumnya, bukan hanya permintaan maaf gitu. Nah, Sobat Nyantrik, mungkin udah cukup jelas ya dari cara dari mahasiswa dalam menanggapi kasus tersebut. Nah, yang ketiga nih, gimana sih penerapan Pancasila yang ada dalam konteks politik Indonesia saat ini menurut Cak Pende? Apakah penerapan Pancasila ini mengarah ke politik identitas kah, politik birokrasi kah, atau politik demokrasi untuk saat ini? Lebih cenderung ke politik identitas ya. Kenapa? Seperti yang kita tahu di dalam beberapa calon itu kan ada yang agama, ada yang jadi kita akhirnya terpecah dari beberapa kota. Nah, sebenarnya itu udah nyalain Pancasila sendiri. Pancasila sendiri ngomong persatuan. Sedangkan di realitanya seperti itu. Iya lah, sebelum ada persatuan itu dulunya lainnya Pancasila itu di sila pertama itu sebenarnya kebangsaan. Kebangsaan. Nah di situ berarti kan bukan ngomong politik identitas. Di sini kita tuh sama, satu bangsa. Udah dicatat di dalam Sumpah Pemuda. Berarti harusnya nih, kalau menurut Cak Pende, konteks politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu yang seperti apa? Apakah politik birokrasi, politik
atau politik birokrasi atau politik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila? Yang sesuai dengan Pancasila itu adalah sebenarnya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Demokrasi. Nah, tapi yang terjadi adalah demokrasi ala barat. Jadi, soalnya kenapa ala barat? Soalnya aku kalau menilai hanya selisih suara itu kan suara banyak itu didengar atau menang. Ya, mayoritas. Sementara demokrasi Pancasila sendiri kita lihat di sila keempat aja sih. Jadi rakyat nanti oleh manusia perwakilan. Jadi di situ ada kata mufakat, bukan soal suara banyak, tapi kita mufakat enggak ini, ada kesepakatan enggak? Iya, karena kan biasanya sekarang kayak kalau misalnya mau ngambil keputusan dia udah voting aja gitu kan, suara terbanyak gitu. Sedangkan sebenarnya kan kita mufakat ya. Iya, bukan soal, ya kan akhirnya ditunggal voting, bukan karena kata sepakat. Sebenarnya kita makanya didahulukan namanya musyawarah. Iya. Itu. Nah, ngomongin soal partai-partai politik nih. Nah, sekarang ini kan mendekati pilkada ya, Cak. Iya. Nah, ini nggak sih, ngerasa nggak sih kalau Pancasila itu kayak dijadiin alat kampanye? Kayak, maksudnya menurut saya itu kayak itu tuh justru bakalan membuat penguatan atau memakan nilai Pancasila sih. Nah, apalagi kan di tengah dinamika politik ya, kayak Mungkin aku anggapnya terlalu subjektif ya. Kalau aku menilai sendiri, justru Pancasila jauh dari mereka. sangat jauh ya. Sangat jauh. Karena apa? Kan tadi ngomong pilkada ya. Iya, Ambil contoh kemarin itu, ketika pilkada di Bali atau benar-benar mereka calon-calon itu cuma ngomong kembali dari nol, terus uang asli Malangan apa ini? Jadi justru malah menjauhkan nilai Pancasila itu sendiri. Karena apa ya? Memang para calon atau politikus kita memang backgroundnya bukan dari politik, tapi backgroundnya dari pengusaha. Iya, Jadi ketika ngomong pengusaha dia nggak ngomong tentang politik. Makanya carut marut atau intoleran itu ya akan bakal terulang. Akan terus berlanjut selama tidak ada penegakan hukum yang betul. Makanya kan dari banyak kan hukum-hukum kita itu banyak yang kontroversi semacam itu. Bahkan kayak di lokalitas saja di daerah ya. Kayak kemarin kan kayak ini program-program wali kota Malang seperti Kaitangan itu kan udah kontra banget, semacam kayak akhirnya orang-orang melihat kayak Jogja yo. Iya, betul. Bukan identitas karena apa? Karena apa? Mereka hanya copy paste. Ya ada kayak inspirasi gitu. Inspirasi nggak ada. Makanya yang diperhitungkan di dalam pikiran mereka kan hanya ngomong wisata, bukan soal identitas dan kebangsaan dan lain-lain. Makanya kan apa sih karakter atau budaya Malang seperti apa sih? Yang seharusnya tuh yang asli yang bedain dari tokoh-tokoh lain itu seperti apa sih? Iya, makanya itu yang harus dimulai. Makanya ketika itu muncul, berarti kita akan kita nggak kehilangan akar kita. Nah, akar kita itu di mana tadi? Itu kan tadi namanya di kebangsaan, nasionalisme, dan akhirnya gotong royong itu bersama-sama kita. Nah, terakhir nih, kalau menurut di era yang dinamika seperti ini, tantangan terbesar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gimana? Aku malah pengen sebenarnya tuh gimana kalau di kampus itu ada fakultas filsafat Pancasila. Fakultas Filsafat atau jurusan. Jadi udah tingkat tertinggi itu untuk mempelajari Pancasila. Karena apa?
aku punya buku di rumah itu sekitar 100 lembaran. Itu membahas sila pertama tok. Sila pertama tok 100 lembar. 100 lembar cuma untuk satu sila. Satu sila tok. Nah, dulu kalau nggak salah di UN itu ada laboratorium Pancasila. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah, seandainya itu diterapkan kembali atau dihidupkan kembali, mungkin kita nggak apa ya, akan bermanfaat banget gitu. Dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, dan itu ya untuk masa ke depan itu akan lebih baik. Karena juga menyatakan pentingnya Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat itu penting banget ya. Karena kita akan kontradiksi ketika kita mau dasar Pancasila, tapi pada kenyataannya kita nggak memakai itu, bahkan jauh dari itu. Kayak kemarin nih ada isu UKT nih, ya dong. Nah itu kan sangat-sangat nggak Pancasilais gitu. Iya. Karena di pembukaan itu kan Pancasila itu sebagai dasar tuh. Dan di bawahnya lagi nanti ada yang namanya pembukaan itu UUD atau dan setelah itu atau GBHN. Nah di pembukaan itu kan ada mencerdaskan. Nah ketika ngomong mencerdaskan berarti kan di sini kan ada pendidikan. Jadi kalau jawab negara. Nah itu ketika itu kerjaan berarti kita udah menjalankan namanya Pancasila. Nah, kemudian fondasi kuat dalam menghadapi dinamika politik saat ini tuh apa selain Pancasila? Fondasi kuat, syukur ya kita itu di sini masih beberapa tetangga atau teman kita itu masih punya sikap toleran. Terus yang membuat kita masih tetap ke hari ini. Dan makanya isu-isu intoleran itu nggak semasif ya, cuma beberapa kali terjadi benar kasus kayak di Perancis gitu kan, yang benar-benar Islamofobia gitu kan. Benar-benar yang kayak aktif banget gitu. Benar. Dan kita pun walaupun masih ada agama minoritas, tapi kita masih toleran. Bahkan di beberapa daerah ada yang dirinya itu kampung Pancasila. Nah itu bisa buat contoh-contoh atau buat apa ya? Kayak reminder gitu ya. Itu ada. Nah, jadi nih dari pembahasan kita ini mungkin dari yang bisa kita simpulin adalah PR-nya untuk selanjutnya adalah penegakan hukum ya, penegakan hukum untuk kasus-kasus intoleran seperti itu. Kemudian juga peran mahasiswa maupun generasi muda generasi muda itu terhadap kasus-kasus yang menghadapi kasus-kasus gitu. Boleh aku Boleh. cerita sedikit. Mungkin teman-teman ngomong sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ada beberapa teman-temanku yang sekitar itu biasanya ngomongnya itu ngomong keadilan sosial itu diomongkan sebagai hukum. Iya, jadi pengertiannya itu hukum. Mereka jadi ngomong keadilan. Sebenarnya keadilan sosial itu bukan hanya keadilan di bidang hukum. Sebenarnya itu. Padahal di kalau teman tahu di sila kelima itu kan simbolnya kan padi dan kapas. Iya. Nah, ngomong keadilan sosial di situ sebenarnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat. Betul. Jadi ngomong keadilan sosial, karena ini ngomong sosial. Di situ ngomong keadilan secara ekonomi, keadilan secara kesejahteraan, keadilan secara pembangunan. Dan di situ ada pemerataan dari secara ekonomi, kesejahteraan, pembangunan. Dan di situ yang disebut keadilan sosial. Iya, jadi aku melihat teman-teman
itu kan keadilan sosial. Ketika ada hukuman atau kriminalisasi, itu baru muncul sila kelima. Bahan sila kelima simbolnya, logonya kan badiran kapas. Kita nggak sadar kalau semuanya. Cuma jadi akhirnya sempit gitu loh pengertian Pancasila itu. Padahal sebenarnya pengertian Pancasila itu luas. Luas banget. Benar-benar dalam banget ya, akan pentingnya untuk penerapan di masyarakat. Kalau ngomong keadilan itu justru keadilan hukum ya, itu justru di sila kedua. Yang dia beradab, ngomong beradab itu kan benar-benar memanusiakan manusia. Ada lagi ya? Cukup sih. Wah, seru banget ya pembahasan kita dalam podcast kali ini. Tentunya aku dan kalian mendapatkan yang baru nih terkait eksistensi Pancasila. Terima kasih Kak Bede waktu yang barunya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya, Sobat Nyatri. Dadah.